kami sampaikan. Hadirin yang kami muliakan, seluruh pengurus MWJNU, mari kita ngaji bersama dan simak bersama taujihat dan tawakil oleh Ketua PWNU Jawa Timur kepada beliau Dr. Haji Mustama kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadhil, para masyayikh, para ulama, ashabul ma'ahid, para mustasyar PWNU Bondowoso, jajaran Suriah, terutama Ibu Ki Asari, Ibu Ki Sadoyo, jajaran Tabidiyah Gus Qadir, Ibu Ki Lukman, Lempok. Lemu tapi sehat, amin Allahumma amin. Kiai Alwan, ini masya Allah biasa. Ini bupati, ini kiai. Mabruk, Allah barik. Ekor DPR juga mungkin di Barokas Doyo. Ini kami ini kok. Oh, wajah kok yang dulu DPR sebelah. Hasanah wa qina adzabannar. Nah, tak urut satu persatu. Kenapa harus ahlu sunnah wal jamaah? Ada kewajiban menjaga Islam. Jangan dirubah-rubah. Jangan ditambah-tambah jadi bid'ah. Jangan dikurang-kurangi jadi curang. Itu namanya kitman. Dalil 100 seharusnya disampaikan semua, ditilep limo. Nyerep. Padahal kewajiban kita harus tabligh, sampaikan semua apa adanya, suka maupun nggak suka, paham atau nggak paham, tetap disuruh menyampaikan. Perkara sekarang belum bisa mengamalkan, siapa tahu kapan-kapan murid kita bisa mengamalkan. Naddarallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fa'addaha
farubba muballighin aw alahu min sami'in. Hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Abu Dawud, ditulis juga oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitab Al-Manhajul Latif, bahwa Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah membuat ceria, bercahaya, berseri-seri wajah orang yang mau mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi. Buh paham, buh gak paham, pokok dengarkan. Fa'addaha kama sami'aha. Lalu hadis sunnah itu dia sampaikan persis seperti yang dia dengar, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi, tidak dirubah-rubah. Meskipun gak paham, dia tetap disampaikan apa adanya. Kenapa? Nabi punya alasan top. Farubba muballighin aw alahu min sami'in. Kadang-kadang orang yang gak ikut pengajian kepada Nabi langsung, dia hanya menerima informasi kedua. Itu yang dikandani malah paham. Yang ikut ngaji langsung pada Nabi gak paham. Saya misalnya ikut pengajiannya Bayi As'ad langsung, saya gak paham, wong rada bodoh. Tapi ketika itu tak sampaikan pada Kiai Sawah malah paham karena pada betul. Ada kewajiban tetap menjaga Islam, menjaga teks Al-Quran maupun Sunnah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, jangan dirubah-rubah. Bapak Ibu rahmatullah, dari dulu yang berkomitmen tidak menambah-nambah, tidak mengurang-kurangi, tidak merubah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Untuk amanah ini, menjaga keaslian keutuhan Islam, Mu'tazilah kurang amanah, Khawarij kurang amanah, Syiah kurang amanah, Wahabi juga kurang amanah. Syiah itu punya prinsip hanya mencintai, mendukung, menerima hadis-hadis dari jalur ahlul bait. Sahabat mereka tolak, bahkan mereka musuhi. Dawuh-dawuhnya Nabi mau berapa hadis sekalipun, kalau itu didawuhkan Nabi kepada sahabat, lalu sahabat yang meriwayatkannya oleh Syiah tetap ditolak. Nah, dengan menolak sahabat dan menolak sekian banyak riwayat hadis yang diriwayatkan sahabat, berarti Syiah telah menolak mungkin 30% lebih ajaran Rasulullah SAW. Tidak utuh. Padahal seharusnya pokoknya itu sunnah saya, pokoknya itu dawuh saya, pokok itu ajaran saya, ya harus diterima, diterima asalkan sahih. Perkara diragukan kesahihannya terus kita tolak, bukan karena kita itu like and dislike, benci sahabat kita tolak, benci ahlul bait kita tolak, enggak begitu. Memang Quran juga mengamanatkan kepada kita supaya hati-hati dalam menerima berita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayin. Harus dilakukan pembuktian, cek and recheck, klarifikasi, benar apa enggak, dilakukan proses akurasi, verifikasi, penelitian sampai kita simpulkan ini benar. Sekali lagi, Syiah tidak utuh menerima ajaran dari Rasulullah SAW lantaran hanya menerima ajaran versi ahlul bait, yang Abu Bakar enggak, yang Umar enggak, yang Sayyidina Utsman juga enggak. Begitu pula Khawarij. Kalau Syiah itu yu'adun, memusuhi sahabat, wabil aksi min dalik, sebaliknya Khawarij yu'adun ahlul bait. Khawarij itu memusuhi ahlul bait. Sayyidina Ali mereka bunuh, yang membunuh itu Khawarij.
Sayyidina Hasan mereka bunuh, yang membunuh Khawarij, yang memusuhi Sayyidina Husain juga kaum Khawarij dan yang lain-lain. Nah, kaum Khawarij dengan memusuhi Ahlul Bait, menolak Ahlul Bait, otomatis kaum Khawarij ini juga tidak mau menerima sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan Ahlul Bait. Dengan begini kaum Khawarij juga tidak utuh, tidak 100% mewarisi menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah haitsu yuqaddimuna al-aqla 'ala naqli, karena mereka lebih mengutamakan akal daripada nas Quran maupun hadis. Fa idza wajadu nassan minal hadis yadhunnun yattahimun annahu yu'aridu uqulahum rafadu. Sekiranya mereka mendapatkan teks hadis meskipun sahih, kalau itu mereka anggap bertentangan dengan akal mereka, itu mereka tolak. Makanya jangan heran Mu'tazilah menolak berita hadis yang ada di Bukhari Muslim yang itu mengatakan nanti mendekati kiamat matahari akan muncul dari barat terbenam di timur. Itu sahih Bukhari Muslim. Tapi Mu'tazilah enggak menerima, enggak masuk akal kiai. Masa ada matahari tuluk dari barat terus ghurub di timur. Lalu hadis Bukhari yang menceritakan pulang dari perang dengan pasukannya, terus Nabi istirahat pagi mau wudhu dengan 70 pasukan, airnya kurang, akhirnya air dikit-dikit itu suruh nuangkan di ember, tetap nggak cukup untuk wudhu 70 pasukan. Tangannya Nabi ini dimasukkan ke air itu terus nyumber keluar nih air banyak. Nah, nyumber akhirnya cukup untuk wudhu sekitar 70 pasukan. Ini nyata riwayatnya sahih Bukhari Muslim. Tapi lagi-lagi Mu'tazilah menolak. Ketika Nabi lewat, monggo ki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saking tawaduk dan hormatnya makhluk-makhluk Allah, termasuk pohon-pohon. Terlihat pohon-pohon itu mentelung begini. Apa mentelung itu? Nunduk mentelung, seakan memberi hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan baca hadis Muslim sahih, dulu Nabi itu kalau khutbah sambil megang bersandar ke gelubu. Apa gelubu itu apa? Kalau sini gelubunya klopo itu loh. Kalau sana gelubunya kurma. Lalu sahabat itu punya inisiatif, Nabi dibuatkan mimbar. Saat Nabi sudah dibuatkan mimbar, Nabi khutbah lewat mimbar. Ditinggallah ini gelugu. Ya, gelugu kurma yang dulu disandar untuk khutbah itu. Sahabat itu dengar, ngeding keras dengar tangisan ini. Allahumma shalli alaihi wasallam. Itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi turun dari mimbar sebentar, lalu ini kayak bayi di gini-gini. Cep nak cep nangis dong. Diam akhirnya. Lalu Nabi melanjutkan khutbah. Cuma ini meskipun sahih Muslim kan dianggap nggak masuk akal, ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Nah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum tidak berkomitmen menjaga keutuhan hadis. Nyatanya dengan alasan macam-macam mereka berani menolak. Ada juga Ghulatus Sufiyah, golongan tasawuf ekstrim, kenemenan tasawufe, kenemenan wiritane. Lalu sisi keilmuan kirang meneliti hadis kurang dikoh, melakukan verifikasi kurang teliti, melakukan pemilihan ini sahih ini enggak juga kurang cermat. Akhirnya hadisnya kurang akurat,
maudhu kadang dipakai, dhaif jiddan pun kadang juga dipakai. Nah, berislam kayak begini ini mungkin utuh mereka menerima hadis, tapi menerima sesuatu yang bukan hadis diklaim sebagai hadis itu juga namanya menambah-nambah. Yang satunya tadi mengurang-urangi, yang ini nambah-nambah, podo salah. Bandingkan dengan salah satu imam min a'immatil madzahibil arba'ah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya komitmen semua hadis asal sahih terima kabirun. Semua hadis asalkan sahih terima. Dalam kitab Ar-Risalah piyambake dawuh, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu pegangan madhab saya. Dan Imam Syafi'i benar-benar komitmen. Dulu ketika di Baghdad masih muda, berfatwa A misalnya, semakin matang pergaulannya, ketemu ulama dari berbagai daerah. Ada di Al-Azhar Mesir, ketemu masyayikh ulama dari berbagai daerah, lalu perbendaharaan dalil hadis semakin lengkap dan semakin cermat, akurat, memilih mana dalil yang sahih, mana yang asah, mana yang lebih sahih, mana yang dhaif. Nah, saat di Mesir sudah semakin matang kayak begitu, Imam Syafi'i pun tidak malu, tak todus, mengatakan dulu saya pernah berpendapat begini, sekarang tak rubah begini, demi dalil yang lebih sahih. Itu loh, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Bahkan sudah berpendapat A, berfatwa A, masih menyuruh muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal terus nodong meneliti hadis. Nanti kalau Anda mendapatkan hadis yang lebih sahih, sampaikan kepada saya siap kok mencabut pendapat saya, tak ganti dengan hadis yang lebih sahih. Ini loh Mas, Ahlus Sunnah wal Jamaah fair. Apa fair itu? Fair, sportif. Lek iya lek ora yo ora, halal yo halal, haram ya haram. Ada dalil ya ada dalil, diakui meskipun dulu pernah nggak seperti itu. Halo, makanya ada kaul qadim, ada kaul jadid. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan yang lain-lain. Karena kita diwajibkan menerima semua dalil, pokoknya sahih. Membeda-bedakan ini terima, ini tak terima, nggak boleh. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang mengucap wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ulaika humul kafiruna haqqan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Perintah napa bae pun ring mukmin ngocak sami'na wa ata'na, enggak boleh. Saya enggak cocok ini, bukan versi saya, enggak boleh. Ini bukan versi kelompok saya, enggak boleh. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ibaratnya bintang. Kalau Anda sedang naik perahu di laut, maka Anda berpatokan, oh itu bintang Kejora arah utara, oh itu bintang apa arah selatan. Berpatokan arah pakai bintang manapun selamat. Semuanya mengakses mendapatkan pelajaran ajaran hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, saya lanjut sedikit. Imam Syafi'i benar-benar berkomitmen kepingin mewarisi semua sunnah. Jangan ada satu sunnah pun yang ditolak, yang tertinggal, yang terlewat.
saking kepingin utuh mewarisi sunnah Nabi, maka Imam Syafi'i belajar dari Imam Hanafi lewat Syekh Abu Yusuf. Imam Hanafi itu mengumpulkan hadis, dikumpulkan dalam kitab namanya Musnadul Hanafi. Itu ditulis, dikoleksi oleh Imam Hanafi hadis-hadis itu. Lalu nyuwun sewu, Imam Syafi'i belajar kitab itu dari muridnya Imam Hanafi, namanya Syekh Abu Yusuf. Padahal itu hadis jalur Ahlul Bait hampir 100%. Dari mana dia dapat? Dari Ja'far Shadiq, gurunya. Dari mana? Dari Imam Bakir. Dari mana? Dari Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari abahnya Imam Husain. Lah Imam Husain mungkin dari abahnya Sayyidina Ali, mungkin dari sahabat yang lain, mungkin juga langsung dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang didapat oleh Imam Hanafi lewat jalur Ahlul Bait. Itu loh Imam Syafi'i juga menerima, nggak pernah punya prinsip Ahlul Bait saya tolak, nggak begitu, asalkan soki. Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta yang dikoleksi oleh Imam Malik, dan kitab Muwatta ini hadisnya secara umum diriwayatkan Imam Malik jalur sahabat. Imam Malik punya guru Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' karena itu tabi'in, punya guru sahabat, gurunya ya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini hadis dari jalur sahabat, dua-duanya diterima, jalur Ahlul Bait diterima, jalur sahabat diterima. Kalaupun khawatir masih ada satu dua yang kelewatan, Imam Syafi'i masih buka sanad baru. Siapa? Nyun sewu, antara lain gurunya Imam Syafi'i Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'akhifdi. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri, tabi'in. Imam Hasan berguru antara lain kepada Abdullah bin Mas'ud, dan dia sahabat berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lain. Para rawuh, ini loh ahlu sunnah. Jangan ikut yang lain-lain, khawatir diajak wani-wani berani menolak hadis ini, menolak hadis ini, menolak hadis ini dengan berbagai alasan. Nah, Wahabi itu ya sama saja dengan Khawarij, ya beda dikit-dikit aja. Hanya rumusnya apa nggak jelas. Kalau Khawarij memang memusuhi Ahlul Bait, menolak hadis versi Ahlul Bait. Kalau Syiah memang memusuhi sahabat, maka mereka menolak hadis riwayat sahabat. Mu'tazilah terlalu akliyah, menolak hadis yang dianggap tidak masuk akal. Lalu Wahabi itu tahu-tahu nolak, itu aja. Rumusnya apa nggak jelas. Ada sekian banyak yang hadisnya ada, itu di Wahabi nggak diajarkan. Hadis Sahih Bukhari nomor 1009, 1010 tentang tawassul. Yang 1009 itu ada doa sahabat berdoa di depan Nabi. Nabi membolehkan, nggak melarang. Wa abyadu yustasqal ghamam biwajhihi sumalul yatama ismatun lil aramili. Begitu putih bercahaya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Kayak di Nariyah itu loh. Yustasqal ghamamu biwajhil karim. Semoga Allah anoronake ojen berkah syafaat wajahnya Rasulullah. Ini namanya tawassul. Yang nomor 1010 yang di Wahabi juga ditiadakan. Bukhari 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ambihi ay al-Abbas fasqina fasqon. Ya Allah, engkau apa engkau itu?
Engku kami nyoon ojen wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya Allah memberi hujan. Ya Allah, kami tawasul lagi minta hujan, tawasul dengan pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Akhirnya juga diberi hujan. Itu apa? Itu hadis Bukhari. Ditiadakan doa pakai isyarat. Doa itu pakai lisan biasa. Tapi ada umat itu yang bisu, nggak bisa doa secara lisan. Maka Nabi pun sekali dua kali pernah mencontohkan doa pakai simbol, doa pakai isyarat. Sholat istisqa selesai khutbah menghadap ke jamaah, lalu Nabi berbalik menghadap kiblat, membelakangi jamaah, berdoa mohon supaya Allah merubah keadaan dari kemarau ke keringan terus menjadi banyak hujan. Diisyaratkan dengan apa? Serbannya ini dipindah, yang tadinya misalnya di kiri dipindah di kanan, yang tadinya di bawah dipindah di atas. Itu doa pakai isyarat. Boleh. Nabi pas khutbah didatangi oleh orang Badui, kampungnya banjir, hujan berhari-hari, halakat diyar wal amwal. Nabi ancor, banjir, hancur. Mohon doakan Nabi. Orang pas khutbah dimintai doa. Kalau doa panjang-panjang buyar khutbahnya. Akhirnya Nabi isyarat pakai tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu apa ke isyarat? Halo, apa gitu? Ya pakai isyarat. Terus dulu di zaman jahiliyah, kalau zaman baca Bulughul Maram, Sahih Muslim, itu sahabat orang Arab jahiliyah habis menyembelih daging akikoh, itu darahnya kambing itu diambil sedikit, dioleskan di nasiyah, ubun-ubunnya si bayi ini, pertanda bahwa sudah disembelihkan akikoh. Enggak begitu, Islam itu fitrah, menjaga kesucian lahir maupun batin. Hilangkan azilu anhu minal ada, hilang ono kotorannya itu. Terus kata Nabi suruh mencukur gundul, iya enggak? Suruh cukur gundul, rambutnya misalnya 2 gram, 3 gram, nanti bersedekah emas seberat rambut. Di gundul ini isyarat doa apa? Semoga nanti benar-benar bersih kembali kepada fitrah. Itu doa pakai isyarat. Dan masih banyak lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi menyuruh kita memberi nama anak yang baik-baik, karena nama itu meskipun sekedar nama, tapi sebetulnya juga isyarat doa. Nah, di Jawa, di Indonesia, di Madura, kiai-kiai masih memakai doa secara lisan diamalkan, doa pakai isyarat pun juga diamalkan. Nggak ada yang dibuang dalam NU. Hadis Nabi nggak ada yang dibuang, termasuk doa pakai isyarat ini. Nyun sewu, kalau kita lamaran, kita berdoa semoga mempelai ini benar-benar tetap lengket sampai tua. Itu jajan lamaran itu mesti yang apa? Betul. Itu isyarat doa, muka-muka manten itu tetap lengket seperti itu. Dan di Blitar namanya bukan tetel, jadah. Semoga sampai tua, sampai jadi kakek-kakek, ninen-ninen, jadah. Apa jadah? Ya nenek. Apa salahnya berdoa pakai isyarat? Kalau kita selamatan bayi akikoh, itu ada jajan dari menirnya ketan, terus dicampur kelapa, terus ada gula merah di situ di dalamnya, dibungkus daun pisang.
namanya iwel-iwel kalau Jawa. Mirip-mirip seperti, tapi di Jawa namanya iwel-iwel. Itu maksudnya muka-muka anak ini nanti solih solihah jadi NU, waladin solihin yada'ulah, doanya alal aqol minimal wali walidayya rabbil firli wali walidayya warham. Jenang sengkolo sedekah pakai jenang, niatnya supaya Allah menolak kalah apa kolo apa musibah, bala, bencana dan yang lain-lain. Kembali, terlalu panjang. Pokok harus tetap ahlu sunnah wal jamaah. Islam memerintahkan supaya menerima ajaran secara utuh. Syiah tidak utuh, Mu'tazilah tidak utuh, Khawarij tidak utuh, Wahabi juga tidak utuh. Sampai sekarang ahlu sunnah wal jamaah tetap utuh menerima mewarisi ajaran Rasulullah SAW. Dan ini sebetulnya definisi iman. Monggo cari definisi iman di kitab kecil-kecil, Riyadul Badi'ah, Safinatun Najah dan yang lain-lain, atau definisi iman di kitab Mabadi' Fiqhiyah. Apa definisi iman? Al-imanu huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman itu membenarkan, meyakini, menerima semua. Loh, nggak boleh ditolak sebagian. Meyakini, membenarkan, menerima semua ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Harus ahlu sunnah wal jamaah, jangan yang lain-lain, demi memenuhi ta'riful iman, definisi iman. Bukan hanya utuh kita ahlu sunnah mewarisi ajaran Nabi, utuh dan